Langsung pada materi, dan kali ini aku ingin menjelaskan buat teman-teman semuanya hard selling pada saat kalian bikin konten untuk affiliate. Ya, sama-sama pemula dan aku juga sangat pemula sekali. Dan pastinya teman-teman semuanya untuk konten pemula itu pastinya apa sih yang harus dilakukan selain mendaftar ya. Kalau untuk mendaftar kalian bisa cek lah, jadi search cara mendaftar jadi affiliate itu banyak banget. Tapi kalau untuk belajar hard selling ada banyak orang yang menerapkan dan ada banyak orang juga punya teori dan lain sebagainya. Aku nggak punya teori, tapi yang aku lakukan seperti ini. Aku biasanya kalau untuk hard selling, untuk belajar itu biasanya yang saya utamakan adalah lighting. Nah, seperti kalian bisa lihat ya, wajahku tuh lightingnya mantep banget. Aku pakai yang namanya lighting portable, ada Mixio L100, PL100, PL26, terus ada PL200 kayak gitu. Tinggal pilih, dan ada juga TNW D25 yang memang langsung hard selling ya. Untuk langsung hard selling. Jadi aku nggak ini. Itu yang TNW D25 itu harganya sekitar 150-an. Harganya mirip-mirip dengan yang gede-gede tapi portable banget, dan kita bisa bikin konten dimanapun kita berada. Untuk ngomong biasanya kita akan belepotan ya, pastinya akan belepotan. Tapi kita merubah mindset kita di pikiran kita, kalau kita itu mau ngomong produk itu kayak kita mau gibah. Nah, ini teman-teman semuanya, gara-gara gibah bisa jadi cuan ya. Gara-gara gibah bisa jadi cuan. Oke, kenapa kok aku bilang gibah? Karena kalau gibah itu di luar pemikiran kita, bahwa kita pastinya akan ngomongin orang dengan sangat gampang. Nah, ibu-ibu, budak-budak semuanya pastinya udah tahu kalau semua menggibah itu paling gampang. Ini orangnya kayak gitu, 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 gitu. Walaupun minim sekali informasi, tapi bisa panjang lebar. Nah, seperti itu mindset kalian harus kalian rubah dari produk yang ini kalian terapin. Nah, kemudian untuk kedua adalah setelah kalian terbiasa, kalian kan biasanya lihat ya, kayak gibah-gibah itu sering ngomong-ngomong, no, 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 orang itu kayak gini, sukanya lompat gitu, sukanya manjat, sukanya berenang, misalkan kayak gitu ya. Tetanggaku itu loh habis beli motor, misalkan kayak gitu. Nah, itu kalian ingat-ingat, oh coba kalau tetanggaku itu tak ganti dengan aku punya beras, kayak gitu. Aku punya beras, aku punya sabun, aku punya lotion, aku punya parfum. Kan mirip-mirip juga ya. Nah, terus speknya kalau bilang, kalau handphone kan spek ya. Kalau aku sih bukan bilang spek ya, apa ya? Em, Ya, spesifikasi, ini spesifikasinya apa gitu. Ini, oh kalau aku nih sekarang bawa beras namanya biryani rice ya, itu speknya seperti apa. Nah, itu kita pelajarin bentar aja sih, nggak terlalu ribet-ribet. Oh biryani, oh masakan Timur Tengah, oh biryani itu pakai apa, beras basmati, oh masaknya gimana, di belakang sini sudah ada. Oh masaknya gampang banget ya, cuman direbus. Nah, yang kayak gitu. Nah, dari gibah itu kalian langsung konversi dengan produknya seperti ini, produknya seperti ini. Nah, ini memang kalau kalian masih awal-awal ya ditulis aja, tulis aja gitu. Tapi terus kalian bikin konten yang sama kayak gini, bisa misalkan sehari bisa 10, bisa sampai 15 kali rekam. Salah satu rekaman 1 menit aja. Rekaman 1 menit aja. Ini aku menit ke 3:20 ya sekarang. Nah, habis ini nanti di menit ke 40 kita akan langsung hard selling untuk produk biryani rice. Caranya mungkin ada belepotan, namanya juga kita pemula ya. Kita pemula pastinya ada belepotan. Jadi belepotan sama belepotan insya Allah akan berkembang. Dan kalau kalian sehari bikin konten satu produk ini 5 ya, 5 sampai 10, aku rasa dalam 1 bulan kalian sudah bisa ngomong cepat kayak aku. Dan pastinya akan lebih baik lagi. Apalagi teman-teman yang terbiasa mungkin sekarang belum insaf, masih menggibahi tetangga, teman kerja ataupun mertua. Itu paling mantap banget dan nggak perlu pikir kan. Nah, ini langsung di 4 menit aku langsung akan informasi buat teman-teman semuanya tentang hard selling dari biryani yang paketan ini. Ntar aku pasin di 15 detik ya, 14, 15. Kalian kalau mau masak biryani nggak usah repot-repot, kalian beli aja yang ini. Ini bisa 3 sampai 4 porsi. Ini berasnya 350 gram, bisa kalian masak, tidak harus menggunakan rentetan bumbu-bumbu rempah-rempah yang nggak karuan. Karena kalian sudah dapetin dalam paketan ini, sudah ada bumbunya, sudah ada berasnya. Jadi kalau masaknya gampang. Kalian bisa lihat di belakang sini
caranya cuma direbus, dikasih airnya 700 mili, terus dikasih bumbunya, bumbunya direbus pakai daging kecil-kecil ya, potong kecil-kecil aja. Nanti kalau udah dipotong kecil-kecil, udah mendidih, tiriskan, pindahkan airnya. Dan ini berasnya, beras basmati yang ada di dalam ini, nanti kalian langsung dicuci dan siapkan rice cooker. Rice cooker, terus berasnya sama airnya dicampur di rice cooker dan langsung dimasak kurang lebih sekitar 25 menit. Kalian sudah bisa menikmati biryani makanan Timur Tengah. Tuh, kurang lebih nggak nyampe 1 menit kan. Nah, karena itu relate dengan apa yang kalian lakukan. Terus kemudian aku menjelaskan tadi cara masaknya ada di sini. Ada di sini. Terus ini bisa untuk berapa porsi, ada di sini. Terus ini namanya apa, beras basmati juga ada di sini, ada bumbunya. Dan bentuknya kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian pemula, mungkin kalian bisa ambil yang di sekitar kalian aja, nggak usah ribet-ribet. Kalau di TikTok kalian pusing nanti, Bang Birto ini sound bagus guys, terus ada Bang Neo ini panci bagus guys, yang ini anu bagus ya. Ya kalau kalian tapi kalian jangan mikirkan oh komisinya akan banyak dulu gitu ya, jangan. Karena kalian pemula kayak saya, jadi kalau pemula itu harus think gradual, harus nyobain semuanya dan nggak perlu beli dulu. Kalian siapin aja yang ada di rumah, misalkan sendok, piring kayak gitu yang ada di jualan di affiliate. Nah kurang lebih seperti itu, nggak perlu sampai beli yang apa. Tapi kalau kalian pengen ada modal ya, kalian kalau ada modal yang seperti aku bilang, yang jelas handphone tuh nggak perlu ganti dulu, nggak apa-apa handphonenya kalian punya. Yang jelas ada lighting, penerangan kayak aku nih ya, biar penerangannya juga bagus, karena lighting itu penting banget. Atau kalian keluar rumah, kalau kalian nggak malu kalian keluar rumah nih, gelap kan, kalau pakai lighting enak banget dan kalian bisa menghasilkan gambar yang bagus, kurang lebih kayak gitu. Kalau aku sih gambar bagus, suaranya juga masuk, nggak ada suara-suara yang lain kayak gitu, menurut aku udah enak banget. Jadi setiap hari ngontennya kayak gitu aja. Tisu di rumah kalian suka apa, mancing, ya udah pancingnya itu yang diiklanin. Bikin video 1 menit, jadi sehari bisa 10 video, satu videonya cuma 1 menit kayak aku kayak gitu. Dia nggak harus cepet-cepet itu sih, tapi ya pelan-pelan karena namanya baru belajar ya. Misalkan ya, ini aku kasih contoh di menit ke 7, ini menit ke 7, nanti masuk di menit ke 15 aku bikin konten yang cukup pelan untuk tetap sama aku dalam satu produk ya. 7.12, 7.13, 7.14, 7.15. Pengen masak biryani tapi nggak tahu cara masaknya, ngambil yang ini aja bun. Ini adalah beras biryani yang sudah satu paket dan aku sudah sering masak pakai ini. Karena masak ini aslinya ditulisnya cuma 3-4 porsi bun. Ternyata sekeluargaku itu ada 5 orang itu makan semua. Karena memang porsi kita masing-masing berbeda, tidak seperti yang lain ya. Mungkin di tempat lain ya mungkin 3 orang aja masih kurang, tapi kalau di keluargaku ini 5 orang aja masih ada sisa dan itu masih bisa dimakan sama anakku yang masih kecil. Dan ini cara masaknya gampang banget bun, masaknya itu sudah ada di belakang sini. Kalau aku biasanya ini di bumbunya di dalam ini aku ambil, aku rebus sama air kurang lebih sekitar 1 liter. Nah ini nanti kan ada pengendapan, ada turun-turun dikit tuh. Nah itu juga apa aku pakai untuk ngerebus tetelan kambing, tetelan sapi atau tetelan ayam kampung kayak gitu. Nanti kalau udah mendidih dan dagingnya juga udah kerasa agak empuk, airnya aku ambil. Nah ini berasnya ini, terus masaknya gimana? Gampang bun. Masaknya ini kalau udah kalian cuci bersih, kalian taruh di panci rice cooker, air tadi, kuah bumbu ini sama ayam-ayam tetelan, daging tetelan tadi jadikan satu di situ. Kalian kayak masak beras biasa, ditutup terus kalian langsung nyalakan. Nah kayak gitu, gampang banget kan bun. Nah ini kalian udah bisa nikmatin beras biryani untuk 4-5 porsi. Tuh, udah 1 menit berapa itu? Sekarang 7.15, sekarang 8.30 lah kayak gitu. Udah 1 menit kan? Itu idenya kayak gitu. Terus kalau seumpama 10 apa itu terus ya kalian bisa improvisasi. Misalkan kayak gini, masak pakai rice cooker udah bisa kalian nikmatin nasi biryani kayak di mall misalkan kayak gitu, atau kayak di restoran, kayak tempat orang jualan yang khusus di Timur Tengah misalkan kayak gitu bisa. Nah nanti ada tambah lagi, mertuaku pengen banget gitu, mertuaku pengen banget namanya nasi biryani karena kemarin habis umroh. Nah awalannya kayak gitu, harganya cuma 48.000, kalian udah bisa nikmatin nasi biryani kayak pada saat kalian pergi umroh misalkan kayak gitu. Itu udah 4 ide ya. Terus yang kelima ya, misalkan ini, anakmu kos di Jogja pengen makanan biryani buatanmu, kirim ini aja, ini hanya 48.000, kalian udah bisa
anakmu bisa makan sekos, misalkan kayak gitu. Terus habis itu ditambahin cara masaknya begini, terus seperti itu. Pokoknya awalannya kayak gitu-gitu, nanti akhirnya ya sama-sama aja cara masaknya gimana, dan nanti penyajiannya gimana, dikasih apa kayak gitu. Itu udah 5 ide konten kan. Udah 5 ide dalam satu produk. Sebenarnya bisa aja sampai 30 juga bisa aja. Nih misalkan kemarin dipanggil mertua, aku pengen masak tapi bingung masak apa ya, yang simple tapi kayaknya kayak elegan, ya udah pakai ini aja. Beras biryani yang sudah paketan ini udah ada bumbunya. Udah langsung enak pokoknya. Mertua aku aja suka pada waktu aku masak. Dia nggak tahu, dikiranya aku beli di restoran, ternyata aku cuma pakai ini. Tuh, bisa. Nah, contoh-contohnya kayak gitu sih. Habis itu lanjut di cara masaknya gimana. Nanti kalian bisa bisa apa namanya, mau memang mau masak beneran atau pas kalian ngambil rekaman pada saat udah mateng atau gimana ya terserah, tapi videonya harus fresh ya, nggak boleh dipakai yang lama, nggak boleh dipakai ditampuk-tumpuk-tumpuk, jangan. Kalau bisa ya fresh kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu kalau ini nggak pakai muka ya, karena aku jelasinnya pakai muka. Jadi nanti kalau seumpama handphone kalian tuh, mana sih handphoneku ya satunya, ya nanti gini lah ngerekamnya tuh gini, jadi ngerekamnya gini kayak gitu. Bisa dikonversikan dengan produk apapun sih sebenarnya. Kayak parfum juga enak, bisa misalkan punya parfum, kayak aku punya parfum Bang. Ini parfum untuk kamar mandi kayak gitu juga bisa. Kalau ke kamar mandi misalkan kayak gitu. Kamar mandiku sekarang udah harum banget karena aku udah pakai namanya Albasol butiran pakai gel kayak gini. Jadi kalau semua 2 hari biasanya aku kocok-kocok. Tapi aku setiap hari selalu kocok-kocok pada saat aku mau masuk, karena keluarga banyak banget. Jadinya aku biasanya paling akhir mandi. Jadinya aromanya udah nggak karu-karuan. Makanya aku pasangin ini, langsung aku kocok-kocok kayak gini. Selang berapa menit sudah aromanya udah semerbak. Misalkan kayak gitu bisa. Atau yang lain ya. Misalkan ada ini masih tetap ini juga boleh. Kayak misalkan kayak kalian tuh kan pastinya di rumah ada rak sepatu, sepatu, lemari baju gitu ya. Itu juga bisa. Lemari bajuku sekarang udah nggak apa gara-gara aku pasangin ini. Ini adalah parfum untuk khusus di bagian lemari baju sama lemari pakaian. Ini juga bisa dipakai di kamar mandi sama juga ditaruh mobil. Dan cara pemakaiannya cuma ditaruh aja. Kalau sudah 2 hari kalian kocok-kocok ini biar aromanya kembali semerbak. Nah ini enak banget, bisa tahan sampai 1 bulan misalnya gitu. Udah banyak kan caranya, gampang banget untuk hard sellingnya. Hard sellingnya itu biasanya gitu, manfaatnya apa. Tapi kalau kalian mau masalah dulu ya nggak masalah. Masalahnya kenapa, kendalanya apa gitu juga boleh. Kalau aku hard selling itu, aku sekarang makainya tetap di hard selling dulu. Nanti baru penjelasan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi pada saat ada user itu tinggal langsung beli gitu. Nggak nanya dulu. Kalau nanya kita lama balesinnya, dia udah kabur duluan ke apa namanya, ke video yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu menurut aku tips ya buat teman-teman semuanya yang pengen belajar dari pemula banget ya kayak gitu. Nah, yang kembali lagi untuk menentukan untuk ngomongnya bagaimana, itu kalian harus latihan sih. Ya latihannya kayak gitu. Dalam satu produk aja kalian bikin video sehari itu sampai 10 video dengan cara-cara kalian mau gimana, tapi nggak boleh overclaim ya, nggak boleh berlebihan atau alay. Ya apa adanya, hanya dibolak-balik aja. Misalkan mertuaku, papahku, suamiku seneng banget anakku tuh kalau udah dimasakin ini, udah rasanya kayak pengen nambah-nambah terus. Kalau makanan ya yang kayak gitu-gitulah. Minggu bingung mau masak apa, untung aku punya. Nah udah, yang gitu-gitu aja. Nanti kalian cobain terus karena kalian terbiasa gibah ya sama teman-teman kerja. Itu paling gampang. Gak usah mikirin aku nggak cantik, aku nggak ganteng, aku nggak bersih, aku burik, aku hitam. Nggak usah mikirin kayak gitu. Kalian bisa lihat saya. Ya lumayan ya, nggak mengganggu kerjaan kantor atau sekolah, nggak mengganggu. Jadi kayak aku itu datang kantor itu 1 jam sebelumnya aku bikin konten ini cuma 13 menit ya, nggak nyampe 1 jam. Aku males ngedit. Jadi aku memang males ngedit. Ya kalian bisa lihat ya videoku tidak ada potong-potongan. Ya seperti itu. Oke, terima kasih buat bunda-bunda semuanya yang sudah nonton sekarang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa cobain di rumah.